kalau misal yang bersangkutan mengaku sebagai perwakilan anak muda nggak sebodoh itu kok. Anak muda tahu bedanya asam sulfat sama asam folat. Iya. Takut salah ya. Iya. Aku berpesan jangan sampai timbul tadi kepengecutan intelektual. Mencoba kabur dari sesi diskusi gitu. Padahal anak muda nggak semestinya punya jiwa pengecut intelektual. Harusnya tampil, harusnya show off. Anak muda tuh sebenarnya sekarang lagi menanti-nanti pemimpin yang dia tahu masalahnya apa dan tahu solusinya apa. Solutif. Halo guys, balik lagi bareng gua DJ Doni di program Trust Issue. Gua kali ini bareng biasa siapa namanya? Rio yang gak Cina-Cina banget. Dan kita kedatangan tamu anaknya presiden. Waduh. Dia lagi viral nih gara-gara susu nih. Iya, anak presiden. Oh bukan. Udah, langsung kenalan aja. Oh, langsung aja. Langsung kenalan aja. Siapa Mas? Halo teman-teman, Mas Bang dan teman-teman sekalian, nama aku Gilbran Muhammad Nur. Oh Gilbran. Ada L-nya. Ada L-nya. Beda nih kelakuannya, soalnya ada L-nya. Yes, betul. Gitu. Cuman kalau yang itu bawa susu, kemarin yang ini bawa jagung. Iya benar. Bawa jagung. Kenapa bawa jagung? Iya, pernah bawa jagung, dia Iya. banyak banget. Kemarin kita sempat aksi simbolis kan. Kita bawa jagung untuk jagung itu wujud demokrasi kita masih sumur jagung tapi malah kenapa Oke, diinjak-injak. sebentar saya potong dulu. Itu ngumpulin yang jaga villa di puncak susah nggak? Yang jual-jual jagung di puncak. Takut nggak sama jagung? Kita kan minta bantuan yang lain, Bang. Oh iya. Oke. Dan lanjut. Kemarin sempat rame itu kan Iya, terkait statementnya yang lagi viral kemarin. Betul. Terus gimana rasanya nih? Lagi viral banget ini sosial media. Yes. Sebenarnya sama-sama aja sih, Bang. Sama-sama aja ya. Ya cuman itu kan keresahanku aja sih, karena di Jogja kan itu banyak banget tuh, Bang. Baliho gede tapi gagasannya kecil. Nah, keresahan lo apa keresahan teman-teman mahasiswa lainnya? Teman-teman Atau mahasiswa yang anak lain juga. Anak muda. Anak muda keseluruhan. Karena mereka ngerasa masa baliho segede itu sama sekali nggak ada masalah. Isinya? Nggak ada isinya, Bang. Oh, Itu- kalian itu sebagai Gen Z benar ngerasa nggak ada isinya? Nggak ada isinya. Masa nggak ada isinya. Nah, gue kan ngeliat lo nih kan sangat kritis banget nih. Udah mulai tampil di kemarin tuh kan di acara forum-forum, Betul. diskusi Iya, di betul. Hampers TV Yes. kan. Ya. Lo semenjak kapan sih jadi kritis seperti ini? Mungkin sejak kalau boleh cerita sejak awal BEM sih, Bang. BEM. Awalnya aku kan di BEM fakultas, di BEM peternakan UGM kan. Lo anak UGM? Anak UGM. Fakultas apa? Fakultas peternakan. Oh peternakan. peternakan. Peternakan lo, bahasa politik lo, ngeri Berarti demen banget. ya nernak-nernak banyakin anak gitu demennya. Ternak buzzer. Nggak ada. Justru malah diserang buzzer sekarang kan. Makanya gue mau nanya, nggak takut tuh? Wah, ngapain takut, Bang, kan temannya juga banyak temennya kan. Banyak juga. Nah, menurut lo mewakili mahasiswa lah, mahasiswa Gen Z, situasi politik saat ini seperti apa sih? Yes, Iya. setuju. Kalau aku ngerasanya gini sih, Bang, politik kita sangat jauh dari kata intelektualisasi demokrasinya jauh. Artinya dalam. Telek artinya. Beda, Bang. Iya, telek. In. Coba kamu kan orang Jawa. In. Dalam. Telek. Tar dulu lagi bahas serius, tar dulu. Dicandain tar belakangan aja. Itu telek ada artinya. Ya terus tar dulu bawel banget. Nah itu, Bang, jadi kita ngerasa justru pejabat dan para kontestan elektoral ini memanfaatkan kebodohan kita, kebodohan masyarakat untuk mendulang suara. Itu. Ngeri loh, maksudnya sampai seorang politisi mikir rakyat bodoh tuh. Iya. Ngeri. Ini maksud Aku apa? curiga gini sih, Bang, pemerintah tuh nggak punya inisiatif buat mencerdaskan kita. Pemerintah, maksudnya. Pemerintah Berarti punya. Pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang karena justru masyarakat yang bodoh adalah ceruk-ceruk suara buat mereka. Oh, oke. Buktinya apa, Bang? Banyak banget desa-desa yang di pinggiran kota itu mereka emang menantikan ajang pesta demokrasi ini sebagai ajang bagi-bagi rezeki. Oke. Ya. Masyarakat menantikan itu plus para calon kontestan ini juga memanfaatkan mereka. Wah, ini cuma dikasih beras 1 kilo aja Udah senang. Udah milih langsung. Milih, ngapain nyari gagasan kan? Yang penting Oke. punya modal dan kapital yang besar. Nah, itu yang kami lihat bahwa wah ini kayaknya bener-bener parah nih para politisi justru memanfaatkan kebodohan publik, dikapitalisasi untuk mendulang suara, dikeruk terus kebodohannya dan dipelihara, Bang. Karena apa? Kalau misal kita bicara soal pencerdasan bangsa, Mencerdaskan kehidupan bangsa. itu kan tujuan negara kan? Iya. Betul, setuju. Nah, pemerintah hanya menggelontorkan 65 triliun aja per tahun itu bisa menggratiskan semua mahasiswa. 65 triliun. Sedangkan APBN kita ribuan triliun, Bang. Iya. Kan perbandingannya nggak sangat jauh signifikan kan? Yes. Tapi kalau menurut Mas Gibran apa bisa Gilbran. Gilbran Iya. ya bisa mencerdaskan pasti dengan gratisin
semua bisa kuliah. Logikanya gini Bang, yang kuliah dikit aja bangsanya jadi jelek, apalagi nggak digratiskan gitu kan. Perbandingannya seperti itu. Jadi Bagus. ya seminimal-minimalnya akses pendidikan terbuka lah. Dan itu bukan soal nggak ada dana atau ada dana, tapi soal political willing pemerintah dan para politisi ini. Saya curiga mereka memanfaatkan kebodohan publik. Mereka memelihara rakyat-rakyat bodoh untuk mencari suara Bang. Gitu. Nah dari kaum lo sendiri, kaum generasi Z ini, kaum Gen Z ini melihatnya ini strategi kampanye ini akan bisa mengambil hati kalian apa enggak sih? Yang dilakukan sama para paslon tersebut. Ya. Sebenarnya kan itu kan kayak kita makan satu jenis makanan yang sama ya Bang ya. Yes. 1 kali 2 kali asik lah, lucu gitu kan, gemoy, terus pakai sarung, asik, seru. Iya. 1-2 kali hiburan lah. Tapi kalau kebanyakan lama-lama kita muak dan jijik Bang. Atau diulang-ulang. Kita kan juga bosan ya Mungkin sambil nyelepet, sambil joget-joget, ada isinya mungkin orang suka. Yes. Nah, atau misalkan kayak diapain diisi ya, joget nggak apa-apa, temen sambil apa kan orang kita seneng gitu, bener ya. Soalnya memang belakangan ini gue lihat ya, gue tuh sebelumnya kan sering upacara di istana ya. Iya. Belakangan ini 2 Istana tahun. mana nih? Istana Boneka. Oh, Pak. Istana Merdeka lah. Bagaimanapun kan gue dulu pendukung Jokowi bro. Oh, iya nggak masalah. Kita yang baik kita katakan baik, yang buruk kita katakan objektif buruk. lah ya Bang. Objektif. Betul. Nah gue lihat belakangan ini memang di istana sendiri pun sudah mulai kayak tadi didoktrin dengan yang hal-hal yang tidak substantif. Jadi kayak joget-joget lah di tengah upacara 17 Agustus ada kan gitu. waktu itu sering ya, kan itu kan nggak pernah dilakukan gitu. Gua melihatnya loh ini kok sudah mulai digeser seperti kayak tadi Gilbran ngomong tadi begitu. Kalau memang kayaknya dipaksakan untuk membodohi rakyat sih kayaknya bener juga sih sebenarnya. Yes. Itu Tapi asumsiku kadang gini sih, bener gak sih Bang Don juga sebagai narasumber nih ya, Gilbran ya. Apa itu kan hiburan juga buat kita kan sebenarnya kan, hiburan kan. Nah itu apa maksudnya ya penting juga gak sih gitu loh. Di istana itu kan ya sebelumnya mungkin gak ada yang namanya upacara dari awal sampai akhir ya upacara Resmi dong. Jadi kan sekarang disisipi. ada joget-jogetnya. Yes, ada penyanyinya, meningkatkan perekonomian dong. Emang sih sebenarnya perekonomian industri kreatif. Khususnya keluarganya mereka yang artis itu kan dibayar. Iya dia doang. Oke sih dari sisi tersebut gue setuju kan ada industri kreatif ngangkat. Yes. Cuma lama-lama gue lihat emang kayaknya tren itu dibawa sampai ke kampanye politik. Mungkin karena kita suka kali. Ya suka, bener kayak Gilbran tadi ngomong. Suka, oke cukup situ aja, jangan terus-terusin. Oh jangan jadi tambah lebay ya. Mana meluas ya. Karena, cukup karena gimmick itu emang penting, dia kan kemasan politik Bang. Tapi Iya. banyak kalau kita analogikan politik itu kayak makanan, gimmick itu kayak bungkus ya kan. Oke. Kayak bungkusnya Kemasan. kayak kemasannya doang. Yes, kemasannya. Branding. Ya, betul, Substansi itu brandingnya. isi makanannya. Iya. Apakah teman-teman mau, abang-abang sekalian mau beli makanan, Bagus brandingnya doang. bagus brandingnya doang, isinya nggak ada kan? Nggak mau kan? Oh, Kita iya. kan beli isinya, bukan beli bungkusnya atau kemasannya. Contoh kayak sarung lah, cap gajah duduk. Gajahnya kagak ada, kita dapat sarung. Nah itu kan satu branding, ya, gimmicknya di gajah duduk. Loh kok sarung namanya gajah duduk? Ada lagi susu beruang gambarnya naga. Oh iya benar. Mana? Ayo. Apalagi? Susu beruang gambarnya naga. Apalagi yang lain? Apalagi ya. Ah. Nyonya Menir berdiri sejak tahun mana kita kenal. Iya betul. Capek banget kan duduknya. Berdiri. Betul. Duduk aja kita pegel apalagi diri. Asam folat, dibilang asam sulfat. Dia misalnya asam sulfat. Awas jurang Bisa. Bang, jurang Bang. Oh kita udah biasa. Kita lompat. Udah biasa. Menyelami jurang ya. Ngomong-ngomong asam sulfat. Iya. Nah ini kan penting bro, masa seorang. Penting buat siapa itu asam? Enggak lu, dar dulu. Asam sulfat penting buat siapa? Enggak, ini penting untuk diketahui Bengkel. publik. Buat Ini kita bengkel. lagi ngomong politik. Woi. Iya enggak lu bilang. Ini kita ngomongin asam sulfat. Nah kita kan tadi kan gue ngomong bahasa asam folat sama asam sulfat. Gue tarik ke sini gue pengen nanya dia. Iya pentingnya buat Sebagai siapa anak itu muda, asam? Oh iya. ini seorang calon pemimpin. Betul. Ngomong bisa salah, bukan satu forum, lebih dari satu forum ngomongnya begitu. Menurut lo gimana coba? Kami jujur merasa kecewa sih Bang. Bahkan kemarin aku sempat diwawancara salah satu media kan. Ini konteksnya bukan soal kecerdasan salah satu pasangan calon, tapi lebih ke bagaimana dia akhirnya berhasil melanggeng ke gelanggang pertarungan ini. Tapi nyebutnya jijik sih Bang. Maksudnya kalau misal yang bersangkutan mengaku sebagai perwakilan anak muda nggak sebodoh itu kok. Anak muda tahu bedanya asam sulfat sama asam folat. Iya. Takut salah ya. Enggak, lu bener. Lu bener. Iya. Sono yang Jadi- salah. Iya. Yang sono salah, lo bener. Enggak usah ditekenin. Lu mah begitu apa ditekenin. Jadi justru kita malu kalau misal dia berani mengklaim bahwa saya adalah perwakilan anak muda ya. Saya adalah
suara anak muda. Tapi Mungkin. suara anak muda nggak sebodoh itu bang. Ya ngerti, mungkin ada lelahnya kali, Iya. ada ya belum. Nah, iya kita wajar bahwa kita sering salah ngomong, itu hal yang wajar. Cuman Cuma di forum yang berbeda ngomongnya berulang-ulang sama, itu yang berulang-ulang salahnya gitu kan loh. berulang-ulang. Ini yang salah di mana? Harus gitu. enggak, tapi Bang, gua sekali lagi ya, maksudnya dia kan punya tim Bang. Oh. Harusnya timnya juga aware lagi. Apa jangan buat gimmick juga? Gimmick kesalahan. Tapi bablas itu sih. Iya bablas. Enggak bisa buat gimmick kalau Kadang itu kan sih. bad news is a good news bro. Ya. Iya itu setuju kalau Tapi itu. ini jadi bad news terus jadinya. Ya itu karena ya mungkin sekelilingnya juga nggak mengingatkan. Lupa kali sekelilingnya juga. Enggak, lagi sebenarnya sekelilingnya juga gak suruh bahas itu sebenarnya bro. Gue yakin. Soalnya itu kan di acara industri Ya, kreatif. iya, karena yang bahas kita doang ini, yang dia kan Enggak, nggak bahas. gue ngeliat di sosmed tuh bahasnya belakangnya tuh Iya. tentang ngebahasnya industri Ekonomi kreatif kreatif. temanya. Betul, iya. Lah ini tahu. kok bahas ibu-ibu hamil dan anak-anak stunting. ya. Kan agak agak mancing lo ya, Agak agak mancing. mancing gue ya, gue bingung ya. Oke, nggak apa-apa ya teman. Cuman ya mungkin itu salah satu ya program yang harus dibahas dia Ya. di momen itu mungkin lagi harus bahas. Ya, Karena mungkin. Ibu, iya mungkin kita ambil positifnya aja. Cuma yang Husnudon kita ya. yang kita sayangkan dia salahnya berulang-ulang. Ya. Kan nggak setiap forumnya sama bahasnya. beda di forum yang beda bahasa Betul sama. itu maksud gua Bang. Itu yang disayangkan aja. Iya, iya. Dan baginya Gilbrand ini ya kenapa sosok anak muda seperti itu? Harusnya kan dia lebih sebagai sosok anak muda yang hadir Iya. menjadi calon nanti iya. pemimpin kita gitu loh. Ya wakil dari presiden kalau terpilih Iya. ya dia kan harus menunjukkan ini anak betul. muda loh. Iya. Gua tuh berani loh karena dulu kalau Indonesia nih bener gak? Kita taunya yang berumur, Iya. yang udah pengalaman terus. Anak muda nggak didengar. Sekarang saatnya, tapi kok contohnya seperti itu. Iya. Itu kekecewaan dari kita Iya. Gen Z kan. Nah, ini apa- ini kita bicara soal anu ya bang, objektivitas ya, Iya, iya, bukan iya. bukan saya berarti dukung pasangan A, B, Iya, C iya. atau Yes, C, yes, tapi lebih setuju. ke ini objektif. Iya. Iya, iya, iya. Saya sebagai anak muda ngerasa, kok gini amat ya Yang pantas ya Brand. Oke, pantas enggak kita- enggak. Iya, Kita- pantas enggak. Iya. Bicara objektif lah. Ini visi misi yang kita lihat di depan lah. Kita nggak usah ngomong ngalor ngidul, hau cerita ini itu Iya, ini iya, itu nggak iya, usah. iya, setuju. Ini ada visi misi misalnya salah satu pasangan calon itu dia visi misinya adalah membagikan makanan gratis dan susu. Iya. Ditambah ada satu lagi yang baru-baru ini katanya akan ada internet gratis. Ini kita yang wajar-wajar aja, Kalau- objektif ya, aja. ya. Ya, yang maksud lo yang rasional lah. Ya. Pilih yang mana? Menurut lo pilih lo yang Pilihan mana? Makan gratis Makan gratis sama Makan susu. siang gratis. Yang realistis aja lah. atau Gini sih internet bang, gratis. ya gini sih bang, aku yakin mereka punya niatan bagus. Ya Setiap kan? visi-misi. Setiap Oke. visi misi punya niatan bagus. Cuman kan kadang mereka tidak paham kondisi, Iya. mereka tidak paham pengelolaan keuangan seperti apa, Iya. sehingga ya bisa jadi itu yang membuat mereka akhirnya bikin program kerja yang aneh-aneh. Gitu. Biar Jadi daya tarik. iya itu bisa jadi salah satu cara Gimmick juga. gimmick dan clickbait. Tapi nggak ada isinya lagi. Nah itu yang jadi Ya. kendala. Jebakan loh, takutnya jadi jebakan. Oh. Apalagi tadi emang mereka sengaja memanfaatkan kebodohan publik kan. Apakah masyarakat awam tahu bahwa APBN itu ada batasnya atau apakah semua masyarakat tahu gitu kan? Orang belum ngutang kok. Iya kan? Bahkan ada masyarakat yang nggak tahu kalau Indonesia itu utang Utang, gitu ya. kan. Iya, iya, banyak. Ketika para politisi ini ngasih janji-janji yang bagi mereka berwujud dan sangat menguntungkan bagi perut mereka, ya mereka mesti milih. Tapi kan gak masuk akal, tiap hari makan gratis tuh. Itu bang yang jadi masalah. Mungkin kita yang anak-anak kota yang udah paham, Gak masuk akal. Orang daerah? bagi orang daerah masuk akal bang. Oh gitu. Bagi kita yang Di daerah. yang di kota yang berpendidikan Itu, mungkin Bang. ngerasa nggak Kebodohan logis. lagi. Mereka Oh iya, memanfaatkan makan kebodohan. gratis. Karena ada banyak mungkin kita nggak ngomongin masyarakat kita yang masih makanannya susah. Ya udah Iya. makan gratis mungkin. Ya udah nih kita Oh, calon kita pilih itu gitu posisi. kali. Distribusinya gimana bro? Ya kita nggak tahu bang. Namanya visi misi Mungkin kan. Bang. kerjasama warteg, vendor. Pak Warteg, Bahari. warteg Bahari, lo Sama vendor. Warmo ya, Warmo. Warmo, vendor. Baru nyobain warmo ya? Enggak tadi. Kemarin. Kemarin. Oh anak tebet banget ya. Oke, kita bahas soal debat capres cawapres. Yang cawapresnya nih bukan sebenarnya sebenarnya bisa dibilang sih dihapus ya. Iya. Dari tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya tuh cawapres itu sendiri. Ya. Tidak digabung dengan Ya capres. sekarang dua-duanya ada. Gabung. Ditemenin debat. Ditemenin. Nah, Ditemenin. menurut lo gimana? Apakah KPU ini netral atau sudah mulai Ya. menguntungkan salah satu pihak atau seperti apa? Ini kalau bicara soal asumsi, aku punya tendensi ke situ sih bang. Artinya ini kok kayaknya jalannya dipermudah banget kan. Apa mulai dari pencalonan Iya. sampai ketika debat, kayaknya semuanya dipermudah gitu. Iya. Tapi terlepas dari itu semua, aku melihat ada wujud kepengecutan intelektual. Jadi kebetulan banget kemarin aku habis diundang ke salah satu TV, habis ngadain diskusi cawapres. Coba tebak siapa yang gak datang?
Yang bersangkutan nggak Iya. datang lagi. Cuma 2 orang yang datang. Yang nama lo itu, yang gak ada L-nya. Yang nggak ada L-nya. Ah. Cuman Prof Mahfud dan Cak Imin yang hadir. Iya. Dan beliau sangat sering mangkir kan dari debat diskusi seperti Ya. itu. Alasannya ya saya cuma hadir di agenda Yang debat resmi. KPU yang resmi gitu. Emang yang lain nggak resmi, resmi yang lain gitu. Yes, pengundangannya Itu pasti tadi resmi semua. aku apapun motifnya ya aku perpesan jangan sampai timbul tadi kepengecutan intelektual. Mencoba kabur dari sesi diskusi gitu. Padahal anak muda nggak semestinya punya jiwa Harusnya pengecut intelektual. tampil, Harusnya tampil, harusnya show off. Kalau emang benar yang bersangkutan adalah perwakilan anak muda, maka tunjukkan kepada Tunjukin kami. kita anak muda mewakili Gen Z. Dan kita bisa gitu, Bang. Yes, setuju. Itu yang jadi Berani tampil ya. berani tampil dan berani menyuarakan. Kalau emang punya gagasan ya, gitu. Tampil juga boleh beda. Tapi kalau nggak tampil kapan Repot gitu? bro, repot. Iya Kayak, sih. kayak misalnya gua gitu kadang ngomong di depan kamera tuh sering lupa bro. Oh, grogi Grogi, nggak pede bro, karena nggak kamera. terbiasa. Padahal sebenarnya kalau udah di luar kamera gue inget, oh harusnya gue ngomongin ini, Betul, ngomongin ini. setuju, Bang. Nah itu Ya. sebenarnya jadi kendala juga. Makanya kalau lo tidak punya pengalaman, misalnya lo gini loh. Ketika lo di depan kamera, lo punya pengalaman yang penuh, Ya. punya wawasan yang luas. Lo Ya. ngomong apa aja, cacicus. Yes. Karena lo mengalaminya. Misalnya Ya. lo ditanya pengalaman lo apa, Bang? Lo pernah apa? Tuh bisa gue jelasin semua. Ya. Itulah pengalaman. Makanya penting namanya pengalaman di dalam dunia politik. Betul. Lo bisa udah bangun apa aja, program lo apa aja yang bermanfaat untuk rakyat itu. Jadi sehingga dia ingat, gue pernah melakukan ini, ini, program gue ini, Kalau gue aplikasikan untuk nasional, mungkin lebih bagus kan. Dan, Gitu. dan plan kedepannya jadi jalannya lurus. Betul, karena sudah dilakukan. Ya, sudah Nah, pernah. yang repot itu ketika lu nggak punya apa-apa, bro. Kosongan Tiba-tiba kan? Kosong. dikasih, Tiba-tiba maju, dek. bingung lo. Jadinya ya Yes. gitu, asam sulfat. Yes. Blunder. Blunder gitu Iya. loh. Pengen ngomong asam folat, asam sulfat. Di setiap kegiatan, setiap forum yang dibahas ibu-ibu hamil, anak-anak, sama stunting bro. Iya. Soal, lo kan anak UGM, Jogja dong. Nah terkait kemarin isu baru ini, salah satu politisi PSI, itu menurut lo seperti apa? Ya ini menarik juga sih Bang. Aku sempat ditanya beberapa wartawan juga kan soal isu itu. Aku melihat Bung Adi ini dia tidak bisa membedakan atau tidak apple to apple dalam membandingkan dua hal ini. Tentang dinasti politik? Iya, dinasti politik di Jogja, katakanlah kalau emang itu dianggap sebagai dinasti politik, Ya. dengan dinasti politik ala Jokowi itu beda. Oke. Kenapa? Kalau dinasti Jokowi ada di Jogja, itu setidaknya UU keistimewaan itu dibuat atau dibikin dengan cara yang sah. Lewat DPR, lewat Panja, semuanya dilalui dengan jalur yang semestinya. Ya. Meskipun UU keistimewaan itu emang ada pro dan kontranya. Tapi Pasti. terlepas dari itu semua, setidaknya undang-undang itu dibuat dengan cara yang sah. Nah, beda sama revisi UU Capres-Cawapres kemarin usianya. Jogja itu, Ya, undang-undang tersebut Ya. sudah permufakatan Iya, seluruh udah Indonesia. disepakati. Setuju, Nah, kalau setuju. yang Dari Sabang sampai Merauke setuju. Daerah istimewa ada di Jogja dan di Aceh bro. Betul. Sudah dikasih untuk dua itu. Udah, Iya. nggak usah gugat dari zaman dulu. Iya. Dari kita belum lahir kan. Iya, ini ada komando satu komando. Dar gitu. langsung berubah. Ah. Banget ya bisa gitu ya. apalagi kan kalau yang konteksnya Pak Jokowi itu kan yang soal dinasti politiknya beliau itu kan beliau dengan cara-cara yang shortcut kan lewat MK yang dimana itu nggak boleh. MK itu berwenang untuk memutuskan perkara bukan Yes. mengubah undang-undang gitu loh. yang Ya, jadi masalah. ya memutuskan. Iya, kan, bukan negatif mengubah. legislator bukan positif legislator kayak DPR. Ya, kayak misalnya kayak pada saat itu kan 2020 anaknya, menantunya, nyalon wali kota Iya. dua-duanya. Ya. Tidak nabrak aturan, Bro. Nggak ada masalah. Tapi begitu nabrak aturan, Ya. mahasiswa berontak, Bro. Bener. Ya itu. Emang di Gitu. demokrasi kan kita punya hak untuk dipilih dan memilih. Ya. Tapi menggunakan cara yang sah, menggunakan Yang cara benar yang dengan benar. jalannya, lurusnya. Maksudnya semua sesuai dengan aturannya. Yes, 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 yes. betul. Jangan lu punya kuasa, lu punya duit, lu punya kuasa. Iya. Apa sih? udah lalut kan. Nah, sebelum lo gue undang ke sini, kita udah bikin ini duluan, bikin pertanyaan ke Yes. netizen. Netizen nih, kita mau ngundang anak presiden Nah. nih. Lo ada pertanyaan nggak? Iya. Nah, ini kita tanyain Jadi ada pertanyaannya. potongan dia video dari tim kita yang masuk siapa mau Iya. nanya. Nah, ini nanya pertama ya. Pertanyaannya. Oke. Gimana kondisi demokrasi saat ini? Menurut Mas menurut Gilbran. Ini semua lu ya, jangan luas Oke, ya menurut lu ya siap. gambaran. Kalau menurutku sih Bang, demokrasi kita tadi sangat jauh dari kata intelektual. Banyak banget balo gede tapi gagasannya kecil. Mana mau kita negara sebesar ini Ya, dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Padahal bangsanya besar. betul. Jadi jauh dari kata intelektual dan banyak banget politik yang berfokus pada gimmick. Yang pertama. Yang kedua, demokrasi kita aku lihat sangat terkurung dalam satu golongan.
Artinya apa? Nggak semua orang itu bisa menikmati demokrasi ini dengan nikmat. Yes. Ada yang bisa ngomong seenak jidat, ada yang ngomong dikit kena pasal UU ITE. Betul, ya. Nah itu kan riskan juga tau, Yes. riskan juga kan bang. Iya. Yang jadi. Tapi menurut gue ya Bang Don, Gilbert juga apa mungkin demokrasi tidak maksudnya tidak diketahui banyak orang sebenarnya artinya demokrasi yang sebenarnya itu apa gitu loh. Oke. Jadi orang cuma demokrasi tapi nggak tahu kan sebenarnya Iya. apa. Jadi kayak ikut-ikutan. Iya. Ya udah demokrasi tapi nggak tahu sebenarnya apa itu juga. Nah demokrasi kan itu artinya kehendak rakyat kan. Iya. Jadi ya apapun hasil kebijakan Rakyat, publik publik. itu ya berdasarkan dari kehendak rakyat. Yes, hasilnya dari rakyat. Hasil. Oke, Oke, berikutnya. pertanyaan Langsung. kedua gue yang baca. Yes, silakan. Menurut Masnya, kira-kira Gen Z lebih memilih karakter capres dan cawapres seperti apa? Jadi mungkin singkatnya begini, anak Gen Z nih mahasiswa tuh pengennya tuh strategi seperti apa yang mau dilakukan capres sama cawapres? Oke. Tadi kita sangat senang ada Gimik. senang kita, Yes. asik kan? Lucu, gimmick ya? itu. Lucu, Iya. lucu. Jadi Cuman nggak stres ya. nggak stres. Kita kan banyak tugas, pacar iya, juga iya, ngambekan. iya. Aceh, apa? Pacar ngambekan. Iya. Cari yang baru. Emang udah punya pacar? Udah dong. Udah cowok. Nggak apa-apa. Ini yang paling jauh nih. Nah, terus. Nah, ya kita suka ada gimmick, cuman ya mbok tolong lah ya kita menyisipkan substansi dalam gimmick. Betul. Kita suka capres-cawapres yang asik, tapi jangan so asik. Dua hal yang berbeda. yang asik tapi jangan so asik. Ulang lagi bro, ulang lagi harap kamera bro. Kita suka Capres-cawapres yang asik, tapi nggak so asik. Wes, ya, tepuk tangan dulu dong. Wes. Terus pertanyaan selanjutnya Oke, berikutnya. dari Nek Deterjen. Ya. Oke, busa dong ya. Ah. Gimana nih kampanye yang mencuri hati anak muda versi Mas Gilbran? Kampanye versi anak muda ya. Anak muda tuh sebenarnya sekarang lagi menanti-nanti pemimpin yang dia tahu masalahnya apa dan tahu solusinya apa. Solutif. Solutif. Iya. Senang banget tuh mereka karena apa? Anak muda sekarang tuh ngerasa jengah. Buset banyak banget ya masalah di negara kita. Korupsi, stunting, asam nggak jadi. Asem lo mandi maksudnya. Karena kita mikirin kan jarang mandi asem badan. Kan banyak. Iya, masalahnya. iya, iya. Ya kita perlu pemimpin yang tahu masalah, tahu juga solusinya, apa. Solusinya. Kadang dia ngomong apa, solusinya apa? Krik krik Krik, krik, langsung sambil gini dia. kan? Iya. Nah, oke yuk. Lanjut. Lo terakhir lo. Terakhir lo kayak. Mana kan ada program baru. Jangan lupa nonton. Ada Nah, program sekarang baru. lo baca. Menurut Gilbran. Ya. Gilbran itu gimana? Oke. Ya, minta tanggapannya nih Mas. Dia wakilin anak muda atau enggak? Nah, cocok. Iya. Cocok. Nah sebenarnya kita senang sih bang ada figur yang anak muda yang berani tampil. Kita Fresh senang. ya, baru gitu. Baru gitu Iya, kan. Baru 2 tahun. Tak pulang aja bang. Gelap nih tiba-tiba. Gelap nih lagi Nggak nih. kelihatan, depan. Bang, nggak kelihatan. Gelap nih. Bukan jurang Aduh, lagi. lanjut, dan terus. orang. Nah gitu kita suka ada anak Seger ya. muda yang berkontestasi gitu. Cuman ya tolong kalau misal beliau berkenan untuk mewakili anak muda, tolong tunjukkan bahwa kualitas anak muda Indonesia itu keren gitu. Yes. Bikin malu anak Karena muda. dia mewakili Mewakili. se-Indonesia. Kalau emang- Hello. Tiba-tiba ngomong asam sulfat bro. Itulah Bang Don udah ngapa sih? Mewakili Tahu. anak muda apa Iya. mewakili BD nih? Aduh ampun gue. Yuk pertanyaan berikutnya. Udah itu aja. Belum selesai ya tadi. itu tadi Jadi mungkin potong. biar apa namanya ya kalau misal beliau mau mengklaim dirinya sebagai pewakil anak muda, ya tolong berkualitas lah gitu, Oke. berintelektualitas. Kalau misal kayak gini terus ya jujur kita merasa jijik. Gitu. Ini Ingat podcast. asik tapi jangan so asik. Asik tapi jangan so asik. Yuk berikutnya. Ini pertanyaan terakhir bukan? Terakhir, oke, Oke, terakhir terakhir Mas ya. Gilbran. Pesan-pesan untuk generasi muda yang baru akan memilih. Oke, ini Oke. pertanyaan menarik nih. 2024 itu ajak yang nggak cuma pesta demokrasi bang, Yes. tapi itu sarana titik balik bangsa. Ngeri, berat. Nah, ini lima benar tahunan berat. sekali, Ini oh, berat, kan. Mas. Terus lanjut. Ya emang kita harus memaknai sebagai ajang yang menyenangkan karena pesta. Tapi jangan lupa itu adalah titik balik bangsa. Oke itu yang pertama. Yang kedua makanya yuk kita jangan cuma fokus mendulang suara sebanyak mungkin. Meningkatkan partisipasi. Jangan cuma sekadar memilih tapi memilah. Jadi memilih dan memilah. Apa bedanya? Memilih itu cuma nyoblos doang. Kalau memilah pilih yang memilah tuh Yes. mana nih yang paling Karena cocok. kita dikasih pilihan kan. Kita ada dikasih 3. pilihan, Kita maka- dalam hidup harus memilih. Iya kan? memilih dan memilah. Oke. Makanya yuk cari pemimpin yang solutif, cari pemimpin yang dia bisa membawa gagasan, dia asik tapi nggak so asik dan dia bisa memberikan
solusi buat permasalahan bangsa. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi loh semuanya. Gila. Seru banget ada Gilbran pakai L. Iya. Soalnya Oh, kalau aduh. nggak pakai L nggak ada isinya. Iya. Oke. Saya pulang langsung ya. Kalau nggak pakai L nggak ada L-nya berarti. Oke, sebelum kita tutup sebenarnya udah dijawab sih tadi. Tapi gue perlu singkat aja. Pesan-pesan dari Gilbran selaku Gen Z untuk di pemilu 2004 mendatang ini. Singkat aja. Oke, singkat ya. Ini kita anak muda jumlahnya banyak banget. Tapi jangan sampai jumlah kita yang banyak ini justru cuma dimanfaatkan. Makanya yuk gunakan hak pilih teman-teman sebijak mungkin. Ya. Kita adalah pemilih terbanyak. Maka jangan sampai sekali lagi bangsa yang besar dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Oke, Bang.